teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab tidak hanya kita masih memiliki akses internet untuk kita bisa beribadah online, tapi karena Dia juga begitu amat mencintai kita. Juga telah bangkit dari kuburnya, marilah kita mengatakan haleluya. Kristus bangkit seoranglah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Sudah selamat dariku, haleluya. Bakal lagi terbenam, haleluya. Halo anak-anakku semua bermata, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap lindungan Tuhan untuk kita semua dimanapun kita berada dalam masa-masa kita semua di rumah hari ini. Hari ini kita akan menikmati satu suguhan makanan dari Tuhan untuk memperkuat, memperbaharui pemahaman kita tentang firman Tuhan berkaitan dengan soal persembahan dan ucapan syukur. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan oleh firman Tuhan, tapi hari ini kita fokus mengenai persembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan yang bahannya terbuat dari satu tawarikh. Kita akan berbicara lebih detail mengenai itu dalam bentuk renungan singkat nanti, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga atas segala kenikmatan hidup yang Tuhan berikan pada kami hari ini, sehingga pada pagi hari tadi hingga hari ini, hingga saat ini juga kami dapat menikmatinya Bapa. Semua ini hanya karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur dan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kegembiraan, berikan kami sukacita Bapa, agar dalam menghadapi segala persoalan yang kami hadapi, kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang mengajari kami dan anak kami dimanapun mereka berada, agar Roh Kudus menjelaskan dan memberi pengertian kepada hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, bahan yang terambil kita hari ini, bahan renungan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Saya ulangi, 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Mari kita sama-sama, saya akan membacakan dari sini, anak-anakku sekalian membacanya di Alkitab masing-masing. Demikian kata firman Tuhan. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud,
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang, sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan baik persiapannya telah kulakukan. Demikianlah bacaan kita hari ini yang sampai kepada kita semua anak-anakku sekalian. Shalom. Anak-anakku sekalian, satu Tawarikh 29 ini ataupun kitab satu Tawarikh adalah perjanjian lama, di mana kitab Tawarikh ini menceritakan bagaimana rangkaian perjalanan kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, pergi menuju tanah Kanaan, kemudian sudah sampai di tanah Kanaan, kemudian mereka akhirnya setelah selesai masa-masa mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup dalam tanah Kanaan dan mereka membentuk sebuah kerajaan. Daud seperti yang kita pahami adalah raja kedua dari bangsa Israel, di mana Daud ini memiliki yang sangat spesifik dalam hidupnya dan juga dalam rancangan perjalanan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan nama Daud seringkali disebut dalam perjanjian baru juga. Hal ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah sebuah penggenapan yang dilakukan oleh Allah secara langsung dalam kehidupan dan rangkaian kehidupan perjalanan dari perjanjian lama ke perjanjian baru sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari ini kita akan belajar tentang pribadi Daud. Bagaimana Daud dalam kehidupannya dan bagaimana Daud dengan bangsa Israel pada saat itu. Kejadiannya adalah seperti film saja. Kalau kita baca pada 1 Tawarikh 29 ini, sepertinya ada sebuah cerita dalam sebuah flashback film. Ketika mau mengakhiri kekuasaannya, karena Daud adalah raja, dan menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada anaknya Raja Salomo, Raja Daud mengadakan rapat akbar yang luar biasa yang dipimpin oleh Raja Daud langsung dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan pejabat kerajaan Israel. Kalau saat itu disebut pemimpin 1000, pemimpin 500, pemimpin 100, dan semua ditambah dengan tua-tua Israel serta seluruh rakyat Israel. Jadi bisa dibayangkan luar biasa pertemuan yang terjadi pada saat itu. Ada raja yang di depan memimpin, kemudian seluruh pegawai-pegawai pemerintahan, tambah tua-tua Israel, tambah seluruh rakyat Israel bersama pada saat itu pada sebuah lapangan. Saya yakin ini pada sebuah lapangan. Jadi
Skenario-nya, ceritanya seperti itu terjadi. Lalu pertemuan itu sebenarnya membicarakan dua hal yang mau disampaikan oleh Daud. Pertama, bahwa Daud menjelaskan kepada rakyat Israel bahwa masa kepemimpinannya sudah akan berakhir karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Samuel sebelumnya bahwa Daud akan mengakhiri kerajaannya, dan Allah sudah memilih calon pengganti dari Daud sendiri, yakni Raja Salomo. Jadi yang dibicarakan Daud pertama sekali adalah dia menjelaskan bahwa akan ada estafet kepemimpinan dari Daud kepada Salomo. Kemudian yang kedua, mengenai rencana Raja Daud untuk mendirikan Bait Allah. Jadi dua hal ini yang dibicarakan oleh Daud pada pertemuan ini, bahwa dia akan mendirikan Bait Allah. Sebenarnya Bait Allah ini sudah didiamkan oleh bangsa Israel, karena kalau kita lihat betapa kehidupan bangsa Israel waktu itu, kehadiran Tuhan itu muncul dalam situasi dan dipersonifikasikan dalam kehadiran Bait Allah. Jadi ini sudah kerinduan yang lama sebenarnya. Tapi karena belum bersatunya bangsa Israel dan situasi tidak memungkinkan, akhirnya Bait Allah ini belum bisa diberdirikan. Nah, saat inilah Daud menjelaskan kepada bangsa Israel, "Hai masyarakatku semua, kita akan membangun Bait Allah." Dan Daud juga mengatakan bahwa Bait Allah ini bukan dia yang akan membangun, tetapi anaknya Raja Salomo. Pertanyaannya, kalau kita lihat kaitkan dengan konteks bacaan kita hari ini, bunyi yang dibaca kita hari ini adalah puji-pujian dari Daud. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam pertemuan itu Daud mendorong agar pembangunan Bait Suci ini dilakukan oleh seluruh rakyat. Lalu di dalam pembangunan itu dia mencontohkan bahwa ada kerinduan yang sudah lama dari Daud untuk dia lakukan. Kenapa sampai dia rindu? Kenapa sampai Daud mampu menggerakkan semua orang-orang ini untuk menggerakkan? Karena kalau kita baca nanti selanjutnya, bahwa akhirnya mereka mengumpulkan seluruh harta bendanya untuk mengambil bagian sebagai bagian modal awal untuk membuat Bait Suci itu. Pertanyaannya, mengapa sampai mereka itu dengan sukacita dan gembira untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan Bait Suci? Ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Kalau kita perhatikan di dalam puji-pujian ini, kalau kita baca mulai dari ayat 10 sampai 19, semuanya menyatakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan Daud. Itu. Kalau kita bicara tentang Daud, memang harus kita lihat dia adalah raja yang paling dikasihi Allah Israel dan dipakai Tuhan untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham, dan juga adalah nenek moyang. Kalau kita baca, Yesus Kristus adalah bagian dari Yesus Kristus. Yang kedua, dia adalah raja kedua setelah Saul dan menguasai seluruh tanah perjanjian melalui peperangan setelah mengalahkan hampir semua suku-suku di sekitar tanah Kanaan, suku Moab, suku Filistin, dan berbagai suku-suku lain. Dia mampu kalahkan semua. Yang ketiga, dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan melalui Samuel untuk menggantikan Raja Saul, yang dipilih dari orang-orang yang terpinggirkan. Kalau kita lihat, Saul ini sebenarnya ada 8 bersaudara dengan Daud. Itu ada 7 saudaranya lain. Pada waktu pemilihan oleh Tuhan, Nabi Samuel berpikir bahwa 7 saudaranya itu yang akan jadi salah satu. Ternyata Tuhan memilih 1 orang yang tidak masuk dalam pertemuan pada waktu itu, karena Daud pada waktu itu berada di daerah penggembalaan, dan dia diangkat dan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi dia adalah bukan orang-orang apa-apa yang tidak diperhitungkan, tapi diangkat oleh Tuhan. Kemudian Raja Daud adalah orang yang sangat kaya raya. Setelah dia diberkati Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dia menjadi raja yang sangat kaya raya dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Bahkan kalau kita perhatikan, hampir kebanyakan kitab Mazmur disusun, diilhami oleh Tuhan, dan Daud yang mengarangnya. Kemudian dia adalah raja dan pemimpin yang menjadi contoh dan aspek kemenan, tauladan hidup dan motivator bagi orang Israel. Jadi tidak hanya dia sekedar berkata-kata, kehidupan rohaninya juga luar biasa. Kemudian mampu dia menjadi motivator kepada rakyatnya. Kemudian yang paling penting di sini dari 5 aspek yang saya sudah katakan, dia adalah pemimpin dan anak Tuhan yang menyadari betul bahwa seluruh hidupnya, nyawanya
apa yang dimilikinya itu murni semata-mata karena pemberian dan dukungan Tuhan semata. Kalau kita bicara dari 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 tawarik, 2 tawarik, keluaran yang kita baca, itu semua bagaimana raja-raja semuanya diaturkan, dipimpin oleh Tuhan, termasuk Raja Daud. Jadi satu kata pun, satu hal pun bukan karena kepandaian Daud untuk mendapatkannya sehingga dia menjadi raja, memiliki kekayaan dan menjadi seorang pemimpin. Semua semata-mata karena Tuhan. Jadi dari pujian-pujian ini, saya tidak akan menyebutkan pujian-pujian itu kembali lagi. Inti keseluruhan dari pujian-pujian itu adalah bahwa apapun yang mereka miliki, hidupnya, nyawanya, harta bendanya, kambingnya, dombanya, kerajaannya, kekuasaannya, segala yang dimiliki itu, Daud menyatakan bahwa itu semua karena pemberian Tuhan. Jadi dia sadar betul bahwa dia mengambil bagian dalam proses pembangunan bait suci itu bukan karena kemampuan dia mengambil bagian, memberikan emas, memberikan berbagai macam, semata-mata bukan karena kekuatannya. Dia sadar betul bahwa hanya karena Allah semata. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita bicara lebih detail lagi, hal yang dilakukan Daud itu sebenarnya hal yang dilakukan karena adanya dorongan iman. Jadi karena iman percaya kepada Tuhan lah, maka semuanya itu bisa didapatkan dan semuanya itu bisa dia lakukan. Dia menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Yang kedua, kesungguhan dan ketaatan pada Tuhan itu yang membuat dia mengambil bagian secara utuh. Lalu ketaatan dan kesungguhan itu juga tidak cukup, dia juga lakukan dengan kerja keras dan fokus. Bisa kita baca pada ayat 1, 2, 3, 4 sebelumnya, bahwa dia melakukannya dengan penuh dengan kerja keras dan fokus. Dia itu lakukan itu dengan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Jadi bukan sebuah proses yang instan, tapi proses dia mengumpulkan harta benda untuk disumbangkan ke bait suci itu adalah hal yang cukup panjang. Dia lakukan dengan keyakinan, dia lakukan dengan kerja keras, dan dia lakukan dengan fokus. Kemudian di samping dia lakukan keras dan fokus karena dasarnya adalah dorongan iman, dia lakukan juga dengan tulus ikhlas pada ayat 17a. Jadi fokus, kerja keras, tulus, dan ikhlas. Itu yang dilakukan oleh Daud. Anak-anakku sekalian, kalau tulus, ikhlas, dan dorongan dari iman itu yang menjadi ciri utama dari Daud, hal itu juga yang dapat kita pelajari hari ini kepada kita sekalian. Kalau cerita tentang mengambil bagian guna persembahan, hampir semua kehidupan orang percaya itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena ucapan syukur dan mengambil bagian di dalam persembahan itu adalah bagian kehidupan orang percaya. Kalau kita bicara di dalam perjanjian baru, ada banyak firman yang mengatakan bahwa kita wajib melakukan persembahan. Tapi hakikatnya semua persembahan itu adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dapat kita pelajari dari Daud hari ini? Yang dapat kita pelajari dari Daud hari ini bahwa persembahan kita sangat tergantung daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin mampu kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Harus kita sadari juga bahwa yang dimaksud dengan mempersembahkan apa yang kita miliki tidak semata-mata menyangkut dengan uang, tapi menyangkut materi juga non material. Jadi jangan kita fokus bahwa yang dimaksud dengan persembahan itu sifatnya hanya material. Dukungan kata-kata, dorongan, nasihat, empati itu adalah merupakan sebuah persembahan dan harum di hadapan Tuhan, tidak hanya materi. Tapi bagi orang yang memiliki materi, silakan mengambil bagian persembahan dalam materi. Tapi bagi orang yang kurang mencukupi materi, mengambil bagian dari sifat-sifat yang immaterial. Jadi itu yang pertama kita lakukan, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita memahami sifat-sifat Allah, semakin kita bergantung kepadanya, semakin kita mampu untuk mengambil bagian di dalam persembahan, apapun bentuk persembahannya. Yang kedua, permata sebagai calon-calon pemimpin ke depan
harus menjadi teladan dan contoh dalam sikap hati, tindakan dan perbuatan. Kalau kita lihat Daud tadi, dia memimpin begitu banyak, ratusan ribu orang, bahkan jutaan barangkali, tapi dia mampu menggerakkan masyarakatnya, rakyatnya, pemimpinnya untuk mengambil bagian di dalam pembangunan bait suci. Mengapa? Karena dia menunjukkan dalam dirinya sendiri, dia menjadi tauladan, menjadi contoh bagi orang lain. Dia langsung mengambil bagian. Saya mau mempersembahkan sebagian. Saya sudah menyiapkan ini. Saya sudah lama memikirkan ini. Ayo semua rakyatku, penggawaku, tenteraku. Dia dorong semua orang untuk mengambil bagian. Jadi dia dapat menjadi contoh tauladan bukan hanya dari kata-kata, tapi dari sikap hati, tindakan dan perbuatan. Nah, ini penting sekali kita untuk lakukan. Nggak mungkin kita melakukan perubahan dalam hidup dunia itu kalau kita sendiri tidak pernah melakukan tauladan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan diajar selalu untuk menjadi tauladan. Makanya tidak ada ataupun sia-sia beriman kalau tidak melakukan dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ini yang harus kita pikirkan dan renungkan dalam-dalam, bahwa Daud sanggup melakukannya karena dia dekat dengan Tuhan, kemudian dia mampu menjadi contoh dan teladan dalam tindakan dan perbuatannya. Persoalannya itu menjadi tantangan kita bagi anak-anakku sekalian. Kedekatan kita dengan Tuhan bagus, perjamuan kita dengan Tuhan bagus setiap minggu, dengan persekutuan kita di PA, di mana saja pun berada, kita bersekutu dengan itu bagus. Tetapi sebuah pergumulan dengan firman, kalau tidak dipraktekkan dalam hidup, dalam tindakan nyata dan perbuatan, dia akan menjadi kosong dan melongkong dan tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, yang kedua tadi saya katakan bahwa permata harus menjadi tauladan dalam sikap hati, tindakan dan perbuatan. Dan itu menjadi kunci agar kita menjadi dan memiliki daya dorong untuk bertanggung jawab dan memperlihatkan kepada orang lain. Yang ketiga, dalam konteks dengan persembahan, kita harus mengingat firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 12. Jangan lihat firman 2 Korintus 8:12 mengatakan begini, kira-kira saya buat bahasa banyak. Tuhan tidak pernah meminta dari apa yang tidak kita miliki. Jadi jangan takut. Kalau kita memberikan, tidak pernah berkekurangan, Tuhan akan memberikan kelebihannya lagi untuk dilengkapi. Jadi sama seperti di dalam gelas. Makin dikurangi gelasnya, makin diisi lagi gelasnya. Jadi terus dia tumpah terus. Kira-kira begitu kalau kita dekat dengan Tuhan dan mengambil bagian dalam persembahan ini. Oleh karena itu, yang ketiga ini, jangan takut. Kita ambil bagian dalam persembahan ini. Berapa bentuknya, bagaimanapun bentuknya, itu renungkan, nikmati dengan firman Tuhan. Jadi pertama saya kembali, kita harus seperti Daud, kita harus memperkuat keterkaitan diri dengan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi contoh. Yang keempat, ambil bagian di dalam persembahan tersebut. Nah, inilah yang mungkin bisa kita renungkan bagi anak-anak sekalian. Ada banyak hal lagi yang mungkin perlu kita renungkan, tapi hari ini secara pendek itulah yang kita mau bagikan dan diskusikan di dalam renungan kita hari ini. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan menikmatinya dalam hidupnya serta mempraktekannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan perjalanan kehidupan Raja Daud dan memahami satu bagian potongan janji dan kenikmatan Daud, bagaimana dia dekatnya dengan Engkau dalam bentuk puji-pujian pada saat tawarikh ini Tuhan. Biarlah apa yang dinikmati oleh Daud, apa yang dialami oleh Daud, kami sebagai permata juga dapat menikmatinya. Kami adalah calon-calon pemimpin ke depan Tuhan. Jadikan kami jadi Daud-Daud yang baru, yang mampu memiliki persekutuan yang intens dengan Tuhan dan menikmati persekutuan itu dalam hidup kami, dalam perbuatan kami, sehingga kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, kami dapat menjadi contoh dan tauladan dalam sikap hati, perbuatan dan tindakan, sehingga kesadaran kami bahwa kami bergantung semata-mata kepada Tuhan mampu membangunkan kami untuk mengambil bagian di dalam persembahan kasih dalam berbagai macam bentuk. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan kali ini, atas firman kali ini, dan kami berdoa Tuhan, kiranya seluruh anak-anak permata Tuhan perlengkapi dengan kekuatan, semangat, lebih-lebih sukacita yang luar biasa yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita
kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan untuk mengetahui apa isi ibadah kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Boleh teman-teman sambil bertepuk tangan? Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Biarlah terus kita juga boleh berbahagia karena kita beribadah setiap